Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga malam ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Baik, pada malam hari ini kita melanjutkan perkuliahan ya, pertemuan kedua di semester ganjil ini. Materi minggu yang lalu kita sudah masuk ke sejarah dari RCM. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan masih berkenaan dengan sejarah RCM-nya, tetapi lebih kita memfokuskan kepada paradigma dari sistem pemeliharaan. Ya. Paradigma di sistem pemeliharaan, berbagai macam paradigma yang terjadi dalam sebuah proses pemeliharaan. Maka dalam kuliah malam hari ini ada beberapa macam jenis paradigma pemeliharaan, dan kita membandingkan antara paradigma yang lama dengan paradigma pemeliharaan yang baru. Paradigma pertama kita bahas bahwasanya dalam paradigma lama itu perawatan itu didefinisikan adalah sebuah kegiatan untuk menjaga aset daripada fisik. Nah, dalam kondisi ini paradigma lama ini terlalu sempit mungkin dalam hal masalah pemeliharaan. Maka muncul paradigma baru berkenaan dengan perawatan itu. Perawatan itu bukan hanya menjaga aset fisik, tetapi perawatan itu adalah menjaga fungsi aset. Jadi bedanya antara menjaga aset dengan menjaga fungsi. Nah, kalau menjaga fungsi, kita bisa meyakinkan atau memastikan bagaimana sebuah fungsi itu mampu beroperasi kapanpun atau di saat kapanpun kita membutuhkan. Maka kita harus bisa memastikan bahwasanya perawatan itu mampu menjaga fungsi aset bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itu paradigma pertama. Kemudian paradigma kedua dari sistem pemeliharaan itu, ya, dalam paradigma kedua ini, ya, mekanisme atau yang dimaksud dengan pemeliharaan rutin, ya, itu adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah dari kegagalan. Ya, nah, itu paradigma lama dalam sebuah pemeliharaan. Nah, munculnya paradigma terbaru berkenaan dengan perawatan atau pemeliharaan itu. Perawatan rutin itu dilakukan untuk menghindari, kemudian mengurangi dan menghilangkan konsekuensi dari kegagalan. Perbedaan di antara dua paradigma ini adalah kalau paradigma lama hanya mencegah kegagalan, sementara ya, yang namanya kegagalan itu sulit untuk dicegah. Ya. Tetapi bagaimana kita? Ya, mungkin alternatifnya adalah bagaimana alternatif bisa kita kurangi, atau kalau seandainya hilang juga terjadi juga kegagalan itu, bisa kita minimalkan atau menghilangkan konsekuensi dari kegagalan. Nah, ini paradigma baru berkenaan dengan yang dimaksud dengan perawatan rutin yang dilakukan. Berikutnya paradigma yang ketiga, paradigma baru yang ketiga, ya, itu berkenaan dengan tujuan perawatan. Ya, kalau paradigma lama menyatakan bahwa tujuan utama perawatan itu adalah mengoptimasi atau mengoptimalkan availability atau ketersediaan dengan biaya seminim mungkin.
Itu konsep dari tujuan utama perawatan, ya, dari paradigma yang lama. Kemudian paradigma barunya, ya, paradigma baru berkenaan dengan tujuan perawatan itu adalah perawatan itu untuk mengurangi semua aspek keefektivitas. Nah, dalam arti keefektifan atau efektivitas bisnis dan juga resiko. Nah, dalam hal ini tentu mempertimbangkan apa saja resiko mungkin dalam suatu kondisi bisnis itu. Kita tentu mempertimbangkan keselamatan. Ya, keselamatan itu baik keselamatan terhadap pekerja, ya, ataupun keselamatan terhadap lingkungan, ya. Kemudian juga dalam efektivitasnya itu bagaimana mengefisiensikan sebuah energi yang digunakan, ya. Bagaimana kita menjaga kualitas produk, ya. Kemudian menjaga kepercayaan atau memberikan pelayanan terhadap pelanggan, dan tidak semata-mata hanya mementingkan availability saja. Nah, ini paradigma yang ketiga berkenaan dengan tujuan pemeliharaan. Bukan hanya masalah ketersediaan saja yang mesti kita pikirkan terhadap pemeliharaan atau perawatan itu. Paradigma yang keempat, laju kegagalan peralatan berbanding lurus dengan pertambahan usia peralatan pada sebagian besar dari peralatan. Ini paradigma yang kelama berkenaan kena laju kegagalan. Paradigma barunya, pada umumnya kegagalan tidak dipengaruhi oleh usia peralatan. Nah, ini kadang kalau dulu kita berpikir bahwasanya kenapa gagal? Dia biasa karena faktor usia. Nah, konsep yang seperti ini di paradigma yang baru tidak lagi digunakan, tetapi ya, pada umumnya kegagalan itu tidak dipengaruhi oleh usia jika sistem maintenance atau pemeliharaan atau perawatan yang kita lakukan itu sesuai dengan kondisi idealnya. Paradigma yang kelima, paradigma baru yang kelima, ya, paradigma lama, data yang komprehensif mengenai laju kegagalan harus tersedia untuk mengembangkan program pemeliharaan yang benar-benar berhasil. Nah, ini paradigma lama berkenaan dengan komprehensif laju kegagalan. Paradigma barunya, manajemen peralatan atau manajemen kegagalan peralatan hampir selalu harus diputuskan tanpa data laju kegagalan yang lengkap. Dalam arti dalam semua, ya, pengambilan keputusan misalnya tanpa menunggu data yang lengkap, nah ini kita kondisi ingin melakukan pemeliharaan, maka ini sudah bisa dilaksanakan. Nah, contohnya, ya, faktor apa yang mempengaruhi daripada laju kegagalan tadi? Nah, yang pertama, kompleksitas sistem. Misalnya, dalam kompleksitas sistem itu, apa yang menjadi penyebab kegagalan itu? Nah, penyebab kegagalan ini dalam sebuah sistem itu sangat banyak, ya, tergantung dari segi mana kita ingin melihatnya. Maka ini banyak hal yang menyebabkan penyebab laju kegagalan itu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah sampel, ya, dalam artian operasinya bergantian, tidak bersama-sama. Nah, kemudian faktor yang ketiga, evolusi atau berubah penggunaan mobil di dalam kota dan medan berat atau off-road contohnya. Nah, dalam kondisi ini evolusi berubah-ubah ini, misalkan sebuah kendaraan yang notabene biasa kita laksanakan atau kita kendarai di kendaraan yang atau di permukaan jalan yang rata, yang mulus atau di atas jalan yang beraspal. Kemudian pada suatu kondisi tertentu kita harus mengoperasikan pada kondisi jalan yang banyak berlubang. Maka dalam kondisi ini juga menjadi salah satu faktor, ya, yang sangat menentukan
kompleksnya yang menyebabkan laju kegagalan itu. Nah, ini mesti kita pahami. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemudian paradigma yang keenam, paradigma baru yang keenam, ya, berkenaan dengan jenis perawatan. Nah, dulu paradigma lama kita mengenal 3 jenis perawatan. Yang pertama ada namanya perawatan prediktif, ada perawatan preventif, dan begitu juga ada perawatan korektif. Nah, seperti apa jenisnya, prediktif, preventif, dan seterusnya nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Nah, paradigma yang terbaru berkaitan dengan jenis pemeliharaan di antara 3 tadi, ya, ada prediktif, ada preventive maintenance, corrective maintenance, dan satu lagi ditambah dengan detective maintenance. Ini hanya terjadi penambahan satu jenis pemeliharaan yang ada. Nah, nah, misalkan dalam sebuah kasus, misalnya sebuah alarm. Nah, sistem alarm, ketika kita ingin mengetahui, ya, suatu alarm itu berfungsi dengan baik atau tidak, mesti kita kaji dengan seksama apa kira-kira yang menyebabkan alarm ini berfungsi atau tidak. Misalkan dari segi perawatan. Nah, perawatan ini mendeteksi apakah berfungsi atau tidak. Nah, perawatan, misalkan sebuah alarm, kalau kita ingin, ya, alarm ini bisa hidup lebih baik atau hidup panjang, pemakaiannya lebih lama, maka mesti kita lihat dari aspek perawatannya. Kita mesti mendeteksi apakah masih berfungsi atau tidak. Nah, kemudian umumnya kegagalan itu selalu tersembunyi. Nah, ini mesti kita waspadai. Kenapa? Biasanya kegagalan itu, sebuah aset yang beroperasi itu, kegagalan itu biasa 40% itu biasanya kegagalan yang tersembunyi. Nah, ini yang membutuhkan, yang kadang-kadang tanpa kita sadari, ya, ini bisa terjadi kegagalan sedang beroperasi. Nah, ini mesti diwaspadai. Kegagalan tersembunyi ini kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa menganalisis, bisa mendeteksi kemungkinan apa yang akan terjadi, atau kegagalannya terjadi itu kapan akan terjadinya. Nah, intinya dalam sebuah proses ini, ya, kita itu adalah dalam rangka untuk mendeteksi kegagalan yang tersembunyi. Untuk mendeteksinya perlu tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang mesti kita lakukan. Paradigma yang ketujuh, paradigma baru yang ketujuh berkenaan dengan perawatan, ya. Paradigma lama, frekuensi perawatan predictive maintenance berdasarkan frekuensi terjadinya kegagalan dan peralatan yang termasuk kategori kritis. Nah, ini paradigma lama. Kemudian paradigma baru, frekuensi predictive maintenance berdasarkan periode berkembangnya kegagalan. Maka dalam ini dilihat nanti berkenaan dengan kurva failure-nya, ya, potensial failure, ya, atau kurva PF. P itu potensial, kemungkinannya yang berpotensi akan mengalami kegagalan. Failure-nya itu adalah apa penyebab kegagalannya, ya, atau kegagalan itu sendiri. Nah, misalkan sebuah pernyataan yang mesti kita pahami, ya, jarang gagal. Nah, tidak perlu sering dilakukan pengecekan. Ini adalah suatu konsep yang salah. Ini tidak benar dalam sebuah pemeliharaan ini. Artinya apa? Seperti disampaikan tadi, bahwasanya, ya, 40% kegagalan itu adalah kegagalan yang tersembunyi. Tidak kita sadari dan tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Maka perlu sering-sering dilakukan pengecekan. Ini konsep yang salah nih. Kalau jarang-jarang ini, jarang gagal, jarang pula dicek. Ini salah. Kemudian kita harus lebih fokus kepada peralatan yang lebih kritikal atau penting. Nah, ini juga sebuah konsep menurut saya, ya, karena sebuah aset itu semuanya penting. Jadi jangan hanya fokus terhadap satu unit yang anggap kritikal saya atau penting saja. Nah, ini juga beresiko. Nah, pernyataan yang benarnya dalam paradigma baru yang ketujuh ini, paradigma baru,
Yang benarnya adalah mayoritas kegagalan itu tidak terjadi tiba-tiba. Dalam arti pasti punya tanda-tanda akan terjadi kegagalan terhadap sebuah komponen. Nah, makanya perlu dilakukan pengecekan. Nah, kalau tadi pernyataan di atas bahwasanya tak perlu sering dilakukan pengecekan. Nah, pada konsep yang benarnya itulah mayoritas kegagalan itu terjadi tiba-tiba, makanya butuh pengecekan. Nah, berikutnya, untuk suatu sistem terdapat kurva potential failure. Potential failure dalam arti kita bisa melihat mungkin dari kurvanya apa komponen-komponen yang kritikal atau yang penting yang sering terjadi kegagalan itu bisa kita lihat di kurva, mana yang kurang atau yang jarang terjadi kegagalan. Itu bisa dilihat melalui kurva potential failure-nya. Paradigma baru yang ke-8, jika digunakan secara tepat, overhaul lebih murah dan efektif dibandingkan predictive maintenance. Ini sebuah paradigma lama. Nah, paradigma barunya, jika digunakan dengan tepat, perawatan prediktif jauh lebih murah dan efektif selama usia penggunaan dibandingkan dengan perawatan rutin atau overhaul. Nah, ini sebuah pernyataan paradigma dalam sebuah perawatan. Misalkan, ini sebuah contoh. Kita memiliki kendaraan. Contohnya komponennya yang mesti kita lihat adalah masalah penggunaan ban. Ban itu, penggunaan jarak tempuh ban kendaraan kita itu memiliki jarak tempuh misalkan 50.000 km sampai 80.000 km. Nah, penggantian ban baru itu pada 50.000 km awalnya. Nah, pada 50.000 km. Nah, masa penggunaan terpotong atau ada pemborosan. Pemborosan bisa jadi operasional kendaraannya lebih dari waktu yang ditentukan. Jadi predictive maintenance-nya pengecekan kondisi ban setiap interval tertentu. Misalnya setiap 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 itu dilakukan pengecekan terhadap kondisi ban kendaraan kita. Mana tahu dalam kecepatan tertentu kita berkendaraan, ban masuk lubang, bengkak bannya, koyak bannya. Kalau kita tunggu jarak tempuh 50.000 km, ternyata baru 20.000, ban dah bengkak. Nah, ini juga beresiko terhadap pemeliharaannya. Jadi dalam kondisi ini tentunya usia pemakaian ini bisa lebih lama karena terjaga dengan baik. Paradigma yang ke-9, kecelakaan yang fatal akibat kegagalan beruntun dari peralatan disebabkan oleh nasib sial atau kehendak Tuhan sehingga tidak dapat dicegah. Nah, ini paradigma yang lama berkenaan dengan kegagalan. Ini paradigma barunya, pada batas-batas tertentu kecelakaan itu fatal akibat kegagalan beruntun merupakan variabel yang masih bisa dikontrol, khususnya untuk sistem yang terproteksi. Dalam arti kegagalan beruntun itu bisa jadi kurangnya kontrol yang terjadi. Makanya kalau sistem sekarang, aset-aset atau peralatan industri itu sekarang sudah bisa diproteksi kegagalan-kegagalan itu. Misalnya sekarang banyak sistem mesin yang operasi itu menggunakan sistem PLC misalnya, secara otomatis bisa berhenti seketika. Pakai sensor diatur, ketika gagal maka unit atau mesin akan mati dengan sendirinya. Kemudian pemikiran lama, biaya tinggi untuk melakukan analisa secara menyeluruh sehingga risiko masih dapat diatasi. Konsep lama. Pemikiran terbarunya kita lebih mementingkan probabilitasnya
kemudian evaluasi resiko secara kuantitatif, dan kebijakan perawatan yang tepat dalam pemeliharaan sebuah aset. Terakhir mungkin ini adalah paradigma yang ke-10 ya. Banyak lagi paradigma yang lain ya yang mesti kita pahami berkenaan dengan sistem perawatan ya. Nah, cara tercepat dan pasti untuk meningkatkan kinerja aset yang tidak andal adalah dengan mengupgrade desainnya. Ini paradigma baru. Kalau mengupgrade desainnya tentu didesain ulang. Ini membutuhkan tenaga ya, dan biaya juga yang besar. Paradigma barunya hampir seluruh efektif meningkatkan kinerja aset yang tidak andal dengan cara merubah cara mengoperasikan dan perawatannya. Jika hal ini tidak berhasil, maka perubahan desain dapat dipertimbangkan. Konsepnya berbeda. Kalau yang konsep lama untuk mengupgrade kinerja dari sebuah aset itu mesinnya itu desainnya mesti di-upgrade. Nah, dalam konsep yang baru bukan desain yang menjadi titik yang paling utama, tetapi adalah merubah cara pengoperasian dan juga perawatan. Tentunya hal ini adalah posisinya dalam hal pemeliharaan. Yang mengoperasikan mesti dilatih, mesti di training, didiklat bagaimana mengoperasikan peralatan itu dengan baik ya. Dan dia bukan hanya di samping bisa mengoperasikan, dia juga harus bisa melakukan perawatan-perawatan ringan terhadap aset yang dia kerjakan. Persoalannya, perubahan desain itu membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Itu tuh sangat rugi. Ya, ketika waktunya banyak, ya biaya juga besar, itu kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Kemudian juga tidak ada jaminan bahwa perubahan desain akan menyelesaikan masalah. Ya, tidak ada jaminannya. Bisa jadi ya sama saja. Kemudian kecuali jika kinerja sistem tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Tentunya ini sesuai dengan spek dari yang kita butuhkan. Berikutnya, perubahan strategi pemeliharaan yang lebih baik itu tidak memecahkan persoalan. Demikian mungkin materi perkuliahan kita malam hari ini. Kalau seandainya ada hal-hal yang kurang dipahami berkenaan dengan paradigma perawatan, silakan para mahasiswa mengkomunikasikan, bertanya melalui media yang tersedia di sistem perkuliahan online Umbri ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan mohon kepada seluruh mahasiswa jangan lupa ya